Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Ya. Saudara, kita langsung buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Suaranya kok nggak ada ya? Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin. Terima kasih yang mau bersama-sama bersama-sama memperkatakan firman ini. Ya, saudara, tiba-tiba saya diingatkan kembali ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Tuhan itu bicara di dalam roh saya, berkata seperti ini. Waktu akan cepat sekali berlalu, Tuhan katakan. Tiba-tiba didapati kita ini ngerasa belum ngelakuin apa-apa. Bahkan ada banyak hidup kita yang belum membereskan ya, hal-hal yang masih ada masalah di hati ya, di jiwa kita, kepahitan, kecewa, kemarahan dan segala hal. Waktu akan cepat sekali berlalu, Tuhan katakan. Kalau engkau enggak menyelesaikan dirimu sendiri, enggak beresin ya. Kalau engkau hidup terus dalam kepahitan dan kecewa dan segala hal, kemarahan, lihat Tuhan katakan waktu cepat sekali. Bayangkan ini kita bulan berapa? 9, saudara. 3 bulan lagi sudah ganti tahun loh, saudara. 3 bulan tuh cepat sekali, saudara. Cepat sekali. Saya sepertinya sudah pernah sampaikan hal ini, bahwa Tuhan itu pernah ngomong gini, saudara, sama saya. Tuhan tuh sedih hatinya ya. Jadi masih banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengenali keadaan jiwanya. Gak mengenali keadaan jiwanya, bahwa dia masih pahit ya, bahwa dia masih ada luka yang belum diberesin, bahwa dia masih marah, menyimpan kemarahan, ya ada menyimpan kebencian, kecewa, dan bahkan ada yang dingin, beku, sudah tawar hati juga ada. Tawar hati itu jadi apatis ya, apa-apa dianggap ya sudahlah gitu, padahal hatinya tawar gitu ya, saudara. Nah, Tuhan itu bilang gini, saudara. Waktu saya berdoa tuh, ketika aku datang nanti, ada banyak mereka itu akan tertinggal. Orang yang menyimpan kepahitan, kebencian, iri hati. Mereka memilih tinggal tetap dengan luka-luka hati mereka, Tuhan katakan. Bahkan mengeraskan hati. Sudah susah untuk bertobat, saudara. Nah, orang-orang ini yang akan tertinggal, saudara. Mereka yang masih jiwanya belum sembuh, saudara. Makanya Tuhan katakan gini firman-Nya, nanti kalau aku datang ya, roh, jiwa, tubuhmu itu harus terpelihara sempurna. Manusia hidup ya, terdiri dari apa? Roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Saudara ngerti ya, kalau jiwa itu apa? Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita ya. Kalau roh itu yang di dalam ini ya, saudara. Nah, roh ini ya, yang kalau kita berbahasa roh kita tuh bersatu dengan Roh Kudus tuh ya. Nah, tapi tubuh, saudara tahu tubuh ya, tubuh kita ini ya, saudara. Bagian tubuh kita harus pelihara juga ya. Jangan makan sembarangan, harus sehat, hidup sehat. Nah, tapi firman Tuhan katakan, siapa yang Tuhan jemput? Orang yang bagaimana? Memiliki roh, jiwa, tubuhnya terpelihara sempurna, tidak bercacat loh, saudara. Ini nanti yang orang-orang yang layak dijemput Tuhan Yesus, saudara. Nah, sekarang saya mau katakan bagian roh dulu. Bagian roh kita nih harus diberesin, disembuhin ya gitu ya. Nah, tapi saya mau katakan, jadi ketika kita bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, born again ya, saudara, lahir baru. Hidup saudara, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib menebus saudara, dan saudara
mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati saudara, dalam hidup saudara, itu adalah detik pertama kali saudara terima Tuhan Yesus dan bertobat. Nah, roh saudara sudah menjadi sempurna. Begitu juga ketika saudara juga disertai dengan penuh Roh Kudus. Sempurna roh saudara. Roh manusia ini jadi sempurna saudara, karena ketika kita terima Tuhan Yesus itu, dosa kita diampuni. Kemudian kita dibaptis Roh Kudus ya, dipenuhi Roh Kudus. Roh kita menjadi sempurna saudara. Nah, sekarang jiwa kita gimana? Nah, jiwa kita saudara, jadi yang tadi saya katakan roh kita pulih ya, kemudian kita menjadi ciptaan yang baru saudara. Tapi Bu, kadang-kadang roh saya suka nggak peka dan melempem ya. Makanya Alkitab katakan jangan padamkan rohmu. Nah, harus baca Alkitab, harus memperkatakan firman, nyembah Tuhan ya, itu artinya apa? Dikerjakan terus saudara. Nah, terus bagian lagi ya, yang lain tubuh saudara. Jadi waktu Yesus datang, tubuh juga harus dipulihkan. Nah, jadi bagian tubuh harus dipulihkan, misalnya apa saudara? Ya, waktu saudara sakit ya, saudara minta kesembuhan sama Tuhan, mujizat Tuhan supaya disembuhkan ya. Nah, 15, 51, 52. Ini tubuh bisa sempurna saudara ketika ini ayat katakan 1 Korintus 15, 51, 52. Ini saya baru permulaannya, cepat aja ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepada satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, ini waktu Yesus datang yang menjemput kita di awan-awan ya. Nah, kita ini akan diubah tubuh kita, tubuh kemuliaan jadinya dalam sekejap mata ya, pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Nah, sebab nafir akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan tidak binasa dan kita semua akan diubah. Ini artinya kita mengalami tubuh kemuliaan saudara, diubah ya waktu Yesus datang saudara. Ajaib ya. Jadi nggak ada lagi sakit penyakit, nggak ada saudara ya. Nah, tapi jiwa, sekarang saya bicara soal jiwa. Yang tadi saya katakan pikiran, perasaan, kehendak. Nah, ada begitu banyak anak-anak Tuhan jiwanya belum sempurna, bercacat celah. Jiwanya itu, nah karena ini yang dialami kita setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari kita ketemu orang, kita ngalami masalah. Nah, ini berakibat di jiwa kita saudara. Nah, jadi sekali lagi Tuhan pengen jiwa kita juga disembuhkan, amin. Yuk kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah mengenali monster pribadi ya. Bisa buka slide-nya. Jadi menaklukkan sisi gelap dalam hidup kita, kelemahan-kelemahan kita saudara. Ya, ada sebuah buku bagus, Overcoming the Dark Side Leadership. Jadi kurang lebihnya pokoknya menaklukkan sisi gelap dari para pemimpin-pemimpin ya. Nah, tapi saya mau hari ini kita belajar mengenali monster. Monster itu sama, sisi gelap, sisi jelek dalam hidup kita. Kita semua manusia, gak ada yang sempurna, punya sisi gelap, sisi jelek, punya kelemahan ya. Monster, kenapa saya menyebutnya, oh Bu ngeri banget sih. Wah, masa monster? Setiap kita ada monster loh dalam diri kita. Nah, saya nanti mau jelaskan monster itu maksudnya bagaimana ya saudara. Jadi apa itu monster pribadi saudara ya? Monster itu ya, setiap kita memiliki monster atau ya hal-hal yang sangat menakutkan dan mengganggu di dalam diri kita. Ada hal-hal yang mengganggu dalam diri kita ya, merusak jiwa kita, menakutkan itu saudara. Nah, monster itu adalah area sensitif, tempat kita mudah jatuh atau terganggu oleh situasi tertentu. Nanti saudara akan makin ngerti kalau saya jelaskan. Jadi ada sesuatu di dalam diri kita tuh yang sensitif ya. Nah, nanti kalau ada kena masalah baru ketahuan, keluar meledak, bam itu ya monsternya itu saudara. Ya. Nah, monster ini terbentuk sejak kecil saudara. Disebabkan adanya pengalaman yang tidak menyenangkan, traumatis. Pengalaman yang sangat menyakitkan, yang sangat memalukan, yang sangat mengerikan, trauma ya. Jadi monster ini dibentuknya tuh dari kecil saudara.
masa kita kecil, dari kita mungkin bayi, kita mau dibuang, misalnya ada yang mau diaborsi ya saudara. Kemudian mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang mengerikan, yang menyedihkan. Nah itu menyebabkan saudara, itu adalah kelemahan monster di dalam diri kita saudara. Nah jadi lagi lanjut ya. Ternyata untuk kita bisa ya mulai belajar ya penyembuhannya saudara, pemulihannya ya. Ternyata harus mengingat kembali beberapa peristiwa yang pernah terjadi di masa kecil. Waduh Bu, berat dong Bu kalau nginget peristiwa-peristiwa yang gak enak waktu kecil. Wah, mungkin waktu kecil ya anak perempuan juga biasanya dilecehkan oleh kakaknya, oleh tetangganya pria misalnya, anak perempuan. Oh ada, sering banyak saya konseling dengan orang seperti itu saudara. Masa kecilnya anak perempuan ini dilecehkan saudara, dengan tetangganya yang laki-laki, dengan pamannya saudara. Jadi mengingat kembali, sedih dan takut kalau mengingat lagi yang dulu-dulu Bu. Nah nanti saya mau saudara juga mengerti ada cara-caranya bagaimana untuk hal supaya kita bisa belajar menyelesaikan. Nah lanjut dulu ya. Kenapa sih kita mengingat kembali? Supaya apa? Diharapkan mampu menemukan akar masalahnya. Tujuannya untuk menemukan akar masalahnya. Bukan untuk jadi pahit lagi, jadi takut lagi. Bukan, tapi tujuannya supaya digali akar masalahnya apa ini nih. Akarnya apa nih menyebabkan? Ya karena apa yang dialami waktu kecil berakibat saudara kita dewasa. Dalam pernikahan kita sangat berakibat sekali saudara. Jadi apa yang kita alami waktu kecil berkaitan erat dengan masa sekarang kita ini saudara. Nah contohnya misalnya ya, contohnya saya tuh mengalami ya, ini sebentar dulu sedikit nanti saya jelasin lagi supaya saudara mengerti. Saya punya monster di dalam diri saya saudara, minder saudara. Sejak kecil itu menjadi anak yang pemalu, penakut, peragu saudara. Karena oleh orang tua saya ya, saya juga termasuk waktu kecil nervousan, panik saudara, sering panik saudara. Karena orang tua saya sibuk sekali, jadi kalau saya mau sekolah, saya mau disuruh apa, ayo cepet, buru-buru semua harus dilakukan. Kamu gak boleh salah gitu, nah gitu saudara. Jadi ya dipaksa gitu ya, jadi dan minder juga saudara ya. Karena apa? Sering disalah-salahkan juga gitu ya. Ini harga diri rendah saudara. Punya harga diri yang rendah. Merasa tidak dihargai oleh orang tua. Waktu kecil saya itu ya, saya tuh selalu belajar dan nilainya bagus sebenarnya. Dari kecil ya sampai SD SMP. Tapi orang tua saya, papa saya tidak pernah merasa puas. Kalau saya kasih rapotnya maunya mungkin papa saya 9 semua ya, sempurna ya. Tapi kan ya saya ada mungkin 7, ada 8, tapi nggak ada merah saudara. Rapot saya tidak ada merah. Tapi tetap saudara, papa saya selalu membandingkan dengan orang lain yang lebih pintar. Lihat anaknya si A katanya, anaknya si B. Dia pintar, juara, ada beasiswa. Jadi yang ditanya apa? Nilaimu berapa? Kamu harus jadi juara, dapat beasiswa. Jadi seperti itu saudara. Jadi ada suatu hal yang saya merasa dia itu dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan ya. Terus saya berdoa ya saudara. Saudara kalau punya anak, jangan pernah membandingkan anak saudara dengan yang lain. Percayalah, itu sangat menyakitkan saudara. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi harga diri yang rendah saudara. Ditolak ya, tidak dihargai ya itu. Nah lanjut ya. Jadi ada beberapa contoh monster nih, saya mau jelasin nih ya. Tadi kehidupan saya kurang lebihnya. Monster pribadi ini contohnya ya. Yang pertama sensitif dan mudah jatuh dalam hal seksual. Nah mudah jatuh dalam hal seksual, dalam hal apa? Pornografi ya. Pikiran kotor, perselingkuhan, percabulan ya. Nah jadi saya pernah
mendengar seorang mahasiswa ya, itu dia jatuh bangun terus, bergumul dalam hal apa? Dalam hal percabulan ini. Jadi dia itu paling gak tahan kalau lihat ada wanita yang bajunya ya saudara, ini wanita miskin saudara, bajunya di atas lutut ya saudara, sampai mini sekali. Ini dia gak tahan. Apalagi ya kalau yang terbuka atasnya, dia paling gak tahan. Maaf kata saudara, kalau lihat itu dia bisa melakukan onani saudara. Nah ini dia kelemahannya di situ saudara. Nah kenapa sih, disebabkan apa sampai mengalami seperti itu saudara? Ternyata begitu dipelajari. Nah ada pohon keluarga itu ya. Jadi dari atas ya nenek moyangnya itu ya, maaf kata kawin cerai. Mungkin ada gitu perselingkuhan. Atau ada yang dari atas ya itu sakit jantung sakit apa sakit. Nah itu pohon keluarga ya saudara. Nah saya berdoa kalau saudara ngerti ini ya, begitu saudara ada di keadaan sekarang, saudara harus putusin. Stop pohon keluarganya sampai di situ saja, amin, bener? Iya saudara, jangan dari sana gitu, dari atas gitu ya, aku kalau kayak gitu gak apa-apa. Salah saudara, putus semua. Yesus sudah menebus, selesai, amin. Nah jadi bisa jadi saudara, karena di atasnya itu keluarganya, orang tuanya berselingkuh, kawin cerai terus, berzina saudara. Jadi ada lagi akibatnya apa? Sampai orang jatuh terus di pornografi saudara. Kenapa? Perceraian keluarga. Atau mungkin maaf saudara melihat orang tuanya atau orang lain saudara yang sedang melakukan hubungan intim. Jadi ada banyak hal saudara, ngeri. Ini bisa berakibat di masa dia besar saudara. Ada seorang remaja saudara, maaf kata saudara, ini anak remaja. Orang tuanya sibuk sekali sampai anak ini remaja, dari remaja sudah maaf kata berhubungan dengan pembantunya. Sampai dia menikah, dia gak bisa lepas dari roh zina itu, roh percabulan itu saudara. Sampai dia punya banyak simpenan, istrinya sampai gak karuan, udah rumah tangganya berantakan. Karena dia terikat dan dia, nah itu saudara. Jadi saya berkata saudara, ini monster, ngeri banget. Nah ini harus diselesaikan, harus seperti ini saudara. Ya, lagi ya saudara, sensitif dengan teguran. Maaf saudara, mungkin yang saya sampaikan hari ini memang rada gak enak saudara. Saya waktu mengerti kebenaran ini, saya selidiki diri saya saudara. Karena ada banyak orang yang merasa, masa bodoh lah ini, diabaikan aja gitu ya. Enggak boleh saudara. Kalau kita mengerti ada sesuatu di dalam hidup kita, jangan diabaikan saudara. Tapi kita harus belajar akar masalahnya. Nah, jadi dari situ kalau... Nah tadi teguran sekarang ya, sensitif dengan teguran. Nah biasanya sensitif dengan teguran ini karena harga diri rendah lagi ya. Seorang yang biasanya dibesarkan ya dengan manja saudara. Seorang yang dibesarkan dengan manja ya saudara, kemudian dapat kasih sayang yang berlebihan. Nah biasanya orang-orang ini gak tahan dengan teguran. Contohnya di Alkitab Adonia. Saudara gak usah dibuka, tapi saya buka tadi malam saya buka ayatnya. 1 Raja-Raja 1 ayat 6 berkata begini. Selama hidup Adonia, ayahnya yaitu Daud ya saudara. Jadi Adonia tuh anaknya Daud saudara. Ayahnya belum pernah, jadi Daud belum pernah menegur dia dengan ucapan seperti ini. Mengapa sih engkau berbuat begitu? Mengapa engkau berbuat begitu nak? Nah ayahnya gak pernah ngomong gitu saudara. Jadi gak pernah ditegur, gak pernah dikasih tahu ini salah. Kenapa kamu bikin begitu? Ini salah, gak boleh seperti ini. Jadi Adonia gak ngerti saudara yang benar dan yang salah. Dan dia ya dimanja. Apa-apa dituruti. Nah ini anak-anak yang apa-apa dituruti ya, keinginannya dituruti. Ini mengerikan sekali. Jadi begitu anak ini kalau ditegur dengan suara keras, mungkin oleh ayahnya, oleh atasannya ya kalau kerja gitu. Ini anak ini akan merasa apa? Merasa terhina, merasa juga ya, jadi bisa kelihatan, akan kelihatan di mukanya marah, ya marah. Nah, cemberut dan bisa juga berontak saudara. Jadi mengerikan sekali. Saya berdoa saudara mengerti hal ini supaya kita belajar. Ini akibat dari
terlalu disayang, enggak pernah ditegur, enggak pernah dikasih tahu, dilosin aja, dibolehin aja. Mengerikan saudara. Lanjut ya supaya cepat. Nah, ini sebenarnya harusnya beberapa session, tapi saya rangkum cepat. Perasaan takut bertemu dengan orang yang statusnya lebih tinggi. Ini minder saudara. Jadi saya pernah lihat ada orang ya saudara, dia itu dia itu sangat-sangat segan kalau bertemu ya dengan orang yang lebih pinter ya, orang yang lebih kaya ya, karena dia merasa apa? Disebabkan apa? Karena dia miskin. Disebabkan apa? Pendidikannya tidak tinggi. Jadi ini orang malu kalau ketemu ya dengan orang-orang yang lebih dari dia. Jadi ada perasaan takut, jangan-jangan nanti dia tahu kelemahan saya. Nah, sorry sebentar, saya kayaknya ini belum dimatiin nih, sebentar ya. Sebentar. Ya, oke. Ya. Jadi tadi langsung masuk perasaan takut bertemu dengan orang yang statusnya lebih tinggi. Sebentar. Ya, jadi bisa jadi yang tadi saya katakan disebabkan karena dari keluarga miskin, tidak berpendidikan ya, terkenal keluarganya berantakan, terkenal keluarganya kawin cerai, terkenal misalnya tukang utang keluarganya. Nah ini menyebabkan orang ini menjadi minder, susah untuk bergaul. Jadi dia hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang statusnya sama atau lebih rendah dari dia. Tapi kalau orang yang lebih mampu, lebih hebat, lebih pintar, dia nggak mau saudara. Rasa malu, rasa takut karena takut kelemahannya diketahui. Nah lanjut ya. Ini bisa menjadi monster di dalam diri kita saudara. Nah langsung yang keempat, sebelum ini. Ya, yang keempat, orang yang punya kebutuhan yang sangat besar akan respect atau pengakuan dari orang lain. Nah ini saya pernah temui orang seperti ini saudara. Jadi orang ini begitu ya, ada masalah dengan seseorang, dia bilang gini katanya, pokoknya kalau dia nggak minta maaf sama aku bakar rumahnya. Sampai ngomong gitu saudara. Dia butuh pengakuan orang minta maaf kepada dia saudara. Bahwa dia nggak salah, kamu yang salah katanya gitu. Jadi ada orang yang seperti itu saudara. Jadi kalau ada pembentukan panitia saudara, pengen jadi ketua nih, atau pengen jadi koordinator ya ceritanya saudara. Meskipun gak ngomong secara langsung, secara verbal, gak ngomong secara terang-terangan, tapi dia pengen banget nih jadi ketua nih. Tapi begitu dia gak dijadiin ketua, oh iya, dia malah ngambek saudara. Dia ngambek, dia mengundurkan diri, keluar dari organisasinya ya, keluar dari komunitasnya. Nah ini orang, ciri orang yang butuh pengakuan. Butuh orang itu, butuh diterima, ya butuh diterima. Butuh orang respect sama dia saudara. Butuh diuongkan, diuongkan ya. Jadi diorangin, butuh diorangin saudara. Ada banyak orang seperti itu saudara, diakui keberadaannya. Saya mengenal satu orang di gereja kami ya saudara. Ya, orang ini sebenarnya baik. Dan dia tuh orangnya setia, dia orangnya rajin ya saudara. Kalau ngerjakan bagiannya, kerjaannya dia, bagus dia kerjain. Walaupun dia itu suka pakai kebenaran diri sendirinya kuat sekali. Nah nanti kalau dia ya ngomong sama Pak Petrus sama yang lain, dia bisa cerita panjang lebar menjelaskan ya dengan detail. Kita sampai bingung omongannya dia, kenapa? Untuk menunjukkan apa sih dia ngomong seperti itu. Dia ngomong panjang lebar, ngomong detail ya. Terus ngomongnya tuh seperti, maaf ya saudara, orang yang berilmu dan pinter pokoknya kata-katanya itu. Tapi buat kita makin blenger artinya, nggak bisa, nggak nyambung dan nggak ngerti arti omongannya dia saudara. Saking dia menunjukkan, mengeluarkan ya bahasanya, ilmunya dia. Nah ini orang kasihan menurut saya, butuh pengakuan. Butuh pengakuan, dia didengarkan, diperhatikan, diterima, dipedulikan, diorangkan saudara. Butuh begitu. Mungkin bisa jadi ini orang masa kecilnya dia tertolak hebat.
Bisa jadi saudara. Tertolak tuh bisa macam-macam ya saudara. Sama orang tuanya dibuang, mungkin dititipin ke nenek kakeknya ya. Seperti merasa dibuang tanda kutip gitu ya. Ditolak. Ya mungkin juga ada yang waktu kecil diaborsi. Jadi merasa tertolak. Rasanya aku tuh gak dicintai. Nah itu ada yang gitu ya. Nah lanjut ya. Lanjut yang kelima. Ya, ada ya kepahitan, tapi ada lagi saudara. Ada yang rapuh soal moral, dalam hal moral saudara. Khususnya apa? Kejujuran. Banyak orang gak jujur saudara. Banyak saudara. Orang jualan di toko ya, orang dagang, orang kerja, banyak yang gak jujur saudara. Kenapa sih? Karena gak mendapatkan pengajaran dan teladan yang cukup. Soal kejujuran waktu masih kecil. Dia lihat ayahnya tukang ingkar janji, tukang bohong. Ini anak semua peniru ulung loh. Anak kita tuh peniru ulung loh. Dia melihat, menilai orang tuanya saudara. Percayalah. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua saudara. Kita mau melahirkan generasi yang seperti apa. Kalau dari atasnya sudah tukang tipu, tukang bohong. Percayalah sampai 7 turunan pun cucumu sampai cicitmu itu ngeri. Akan menjadi tukang tipu, tukang bohong. Ngeri saudara. Dan iblis memang buat kayak gitu saudara. Makanya harus diselesaikan, harus disembuhkan kita itu. Jadi waktu kecil gak dapat pengajaran dari orang tuanya. Gak diarahkan sama orang tuanya. Gak ada teladan dari orang tuanya. Soal kejujuran. Ada anak yang dibesarkan oleh orang tua yang suka bohong saudara. Apalagi kalau pelaku korupsi ya saudara. Nah gimana itu? Di tempat kerja di perusahaan, dalam perusahaannya dia bekerja, tukang nyuri duit saudara. Nih anak kalau ngerti, bapaknya ternyata gitu. Ngeri, dia pun akan menjadi seperti itu saudara. Mungkin tanpa dia sadari bisa seperti itu, bisa banget saudara. Jadi anak ini waktu dewasa dia cenderung untuk berdusta, berbohong, nipu. Karena lihat bapaknya suka bohong, suka mencuri uang perusahaan. Saya pernah nonton di Netflix saudara. Saya juga nonton Netflix loh saudara ya. Loh bukan berarti boleh ya Bu nonton. Boleh nonton sekali-sekali hal-hal yang penting ya. Hal-hal yang kita ambil pelajaran dari situ. Ini di film ini lucu sekali, ajaib saudara. Ini film saudara menceritakan seorang ayah ya. Seorang ayah itu yang suka nipu, suka manipulasi orang. Jadi anak ini dari kecil dia udah lihat bapaknya tukang nipu, tukang membohongin orang, tukang manipulasi. Bahkan ayahnya ngomong gini sama anak ini. Gawat, coba ngeri banget. Kamu ngerti gak katanya? Ada begitu banyak orang di sekitarmu yang bisa ditipu, bisa dibohongi gampang katanya. Gawat gak saudara? Jadi kalau gitu kamu menipulah. Jadi akhirnya si bapak ini menanamkan sesuatu di anak ini ya, menjadi kebiasaan. Menipu, berbohong pada teman-temannya di sekolahnya. Jadi ini menjadi habit saudara, menjadi gaya hidup si anak ini. Gawat gak saudara? Karena bapaknya ngomong itu loh di sekitar lo banyak sekali gampang ditipu. Ayo kamu kerjakan aja, lakukan katanya. Nah jadi anak ini jadi rusak begitu remaja ya. Sampai SMA gitu dia gak lulus tapi ya dia bisa nipu ijazah palsu saudara. Ini filmnya film barat ya saudara. Pakai ijazah palsu dia jadi dokter saudara. Dokter gadungan, gawat gak coba saudara. Tapi waktu mau operasi dia bisa pakai cara gimana pokoknya. Jadi dia gak bisa katanya hari itu dia harus gimana. Gagal lagi dia gak itu. Tapi akhirnya keberapa kali dia takut, akhirnya dia keluar dari situ saudara. Jadi dokter gadungan sudah mengatur waktu sekian lama bisa ditipu orang-orang. Dia sudah takut ketahuan, dia keluar dari situ. Kerja lagi di tempat lain saudara. Jadi pilot saudara. Gagal banget jadi pilot ya saudara. Ya sudah pernah nonton filmnya. Ya jadi pilot gak taunya ya saudara. Pilot gadungan lagi saudara. Tapi ini orang nekat banget, bayangin saudara. Singkatnya nih ini orang sebelum ketahuan dia selalu pindah kerja. Yang terakhir dia kerja di pokoknya intinya
sampai dia tuh pinter ya, dia menipu, maksudnya bukan kerja, menipu dengan cara apa? Bikin cek, saudara. Cek asli itu ditiru, ya dia bikin cek palsu, tapi bisa persis banget kayak cek asli. Saking mahirnya saudara, dia bisa bikin cek palsu itu ya, tapi persis seperti asli. Jadi dia menipu bank swasta, bank pemerintah, ditipu semua. Akhirnya bank pemerintah dicek semuanya, ketangkeplah orang ini saudara. Ketangkeplah orang ini saudara. Karena dia merugikan banyak bank dan merugikan sudah duitnya udah miliaran US dollar waktu itu. Nah begitu dia ditangkap, tapi gak tahu saya ada bank atau perusahaan apa tuh mengambil dia karena saking dia bisa bikin cek palsu itu saudara. Keahliannya dipakai, tapi walaupun dia tetap dalam pengawasan di penjara saudara. Tapi saya mau katakan sekali lagi, mengerikan. Ini akibat dari ayahnya, akibat dari orang tuanya saudara. Masa kecilnya sudah dirusak. Ya, ada lagi saudara, ini monster di dalam diri kita, kelemahan yang satu ini, ada orang yang sulit mengambil keputusan. Kenapa sih ada orang yang sulit mengambil keputusan? Karena waktu kecil selalu dianggap salah. Jadi dia gak mau ngambil keputusan, takut disalahin, takut gagal, takut mengambil resikonya, mau cari aman aja. Nanti kalau ngambil keputusan salah, keliru, disalahin, jadi takut mengambil keputusan. Nah ini kalau kepala keluarga, ya, seorang ayah, kepala keluarga di rumah tangga kayak gitu, gawat saudara. Gak bisa ngambil keputusan, terserah istrinya, terserah anak-anaknya, silakan anaknya, istrinya yang ngambil keputusan. Ini kan gak benar saudara. Kenapa? Karena gitu saudara. Jadi kalau dalam hubungan suami istri juga akan menimbulkan konflik terus saudara. Ya. Jadi saya mau katakan ini harus dibereskan. Akarnya itu kenapa dia sampai kok sulit memutuskan. Pasti waktu kecil ini anak pasti sering disalahkan terus. Dianggap bodoh, tidak dihargai dan diremehkan. Bisa begitu kan saudara? Bisa. Dianggap enggak berguna, dianggap kalau dia melakukan sesuatu, wah enggak bisa benar. Nah bisa begitu. Jadi ini kalau orang seperti ini di kantor itu juga suka sulit sekali. Di kantor juga sulit sekali, kedudukannya bisa naik. Tidak bisa ditempatkan posisi yang memimpin. Enggak akan bisa ditempatkan posisi sebagai pemimpin karena dia enggak bisa memutuskan. Takut salah terus, takut keliru terus, dan mau ambil yang aman, yang nyaman aja. Gak mau nanggung resiko. Nah, gak bisa kalau kayak gini. Padahal kan kalau pemimpin harus bertanggung jawab. Jadi waktu lihat teman-teman seangkatannya dipromosikan jabatannya untuk naik ya. Dia akan marah, dia akan iri, dia akan ngomel, dia akan berontak. Nah harusnya kan gak bisa begitu. Ayo akar masalahnya dulu dicari saudara. Kita kan seringkali begitu toh menghadapi sesuatu. Kenapa sih orang lain diberkati? Jadi kaya, saya kok gak diberkati? Coba saudara selidiki dulu akar masalahnya apa dalam hidupmu. Lanjut ya. Nah lagi saudara. Jadi contoh monster yang lain, orang yang stres jika pindah ke tempat yang baru atau tidur ya. Bukan di rumahnya sendiri. Jadi ada orang-orang yang stres saudara kalau pindah ke tempat yang baru. Tidur bukan rumahnya sendiri. Ada yang kayak gitu saudara. Ini orang yang insecure ya. Rasa amannya, rasa nyamannya tuh kayak terganggu gitu loh. Orang rasanya tuh rasa gak aman, rasa takut kayak gitu. Insecure saudara. Berprasangka, bercuriga, jangan-jangan nanti gimana ya? Atau saudara di rumah ya di rumah yang baru atau di tempat yang baru sulit beradaptasi. Jadi ya karena dia itu nggak terbiasa hidup ya, biasanya hidupnya selalu monoton.
Ada orang yang hidupnya biasanya monoton ya, atau disiplin, teratur, rapi gitu ya. Begitu di tempat orang lain kan gak tersedia semuanya. Sudah biasa, udah monoton, ya udah rapi, udah disiplin. Nah makanya waktu di tempat yang baru dia gak bisa beradaptasi. Dia merasa apa? Waduh gak enak, gak nyaman ya. Seperti itu ada loh saudara. Ini harus diselidiki nih penyebabnya apa saudara. Yang di dalam ini saudara. Bisa jadi ini anak ya mungkin pernah kehilangan, ditinggal ya oleh orang yang dikasihi ya, mengalami hal yang menyedihkan. Jadi sehingga dia selalu rasa amannya terganggu, sulit beradaptasi saudara. Nah jadi sekali lagi ada begitu banyak saudara ya, sebelum ini ya masih saya mau jelasin dulu soal contoh-contohnya. Ada lagi yang mudah mengeluh, gampang bersungut-sungut, gampang ngomel. Saat mengalami keuangan sulit, saat mengalami goncangan di keluarga misalnya, atau alami apapun sakit penyakit, gampang ngeluh, gampang bersungut-sungut. Cenderung lari dari kenyataan, cenderung mundur dari tanggung jawab keluarga. Nah ini bisa jadi disebabkan ya, bisa juga waktu kecil dimanjakan ya saudara. Apa-apa dituruti yang tadi saya katakan. Semua keinginan ditolong, dibantu ya. Ada begitu banyak orang tua yang terlalu protek sama anaknya. Anaknya dilindungi sekali. Jangan ke sana, nanti kamu bahaya. Anak yang gak boleh nyetir mobil, anak yang gak boleh pergi jauh-jauh. Nah sudah di sini saja dekat-dekat mama, dekat papa. Jadi ada yang seperti itu saudara. Jadi selalu ditolong ya, dibantu, apa-apa dituruti ya. Nah ini anak menjadi apa? Memiliki daya juang yang rendah sekali. Jadi gampang sekali kalau kena masalah. Ini anak ya bisa stres, ini anak bisa mutung. Daya juangnya rendah saudara. Menghadapi masalah itu bisa jadi sakit ya. Karena apa? Ya karena waktu kecil itu, karena semuanya sudah sama orang tuanya sudah digituin saudara. Ngeri sekali. Nah yuk pembentuk monster. Pembentuk monster. Nah apa sih yang membentuk monster? Tadi saya katakan yang membentuk monster dalam hidup kita ya. Itu adalah trauma. Tekanan hidup di masa lalu. Trauma saudara. Mungkin trauma misalnya diperkosa. Trauma apa saudara? Trauma pernah ngalami ditinggalkan orang yang dicintai, atau trauma pernah ngalami kecelakaan yang mengerikan gitu ya. Nah, trauma kekerasan dari orang tua. Ya, saya pernah diceritain ada seorang pengusaha ikan arwana di Kalimantan saudara. Beliau cerita bagus sekali. Dia cerita, Bu saya itu ya waktu kecil. Pak kenapa Bapak sampai hari ini Bapak bisa menjadi seperti ini? Saya bilang, jadi si Bapak ini sukses luar biasa. Dia itu penangkaran ikan arwana. Ya. Jadi sejak dia ketemu Tuhan Yesus, hidupnya diubah luar biasa. Tapi dia punya masa kecil, dia nih kenapa Bu saya bisa sampai seperti ini juga salah satunya karena dia tipe kerja keras saudara. Nah ini orang kemudian cerita, Ibu tau gak saya waktu kecil katanya. Jadi dia tuh papa mamanya tuh anaknya kan banyak ya, laki-laki kebanyakannya ya. Nah si anak ini waktu kecil itu dia tuh sebetulnya malas sekolah saudara. Jadi dia kalau sekolah itu ya aras-arasan gitu ya. Nah tapi dia kalau sama temennya atau kakaknya diajak ke hutan katanya nyari madu atau nyari apa. Terus dijual dapat duit, itu dia seneng banget. Jadi dari kecil tuh ya jiwa dagangnya udah ada. Dia selalu begitu. Jadi sekolahnya dibolos sampai buku pelajarannya tasnya sama dia ya dijual saudara, dibuang buku-bukunya di hutan. Ya terus dia kerjanya apa? Nyari madu, nyari apa di hutan nanti dijual dapat duit seneng banget. Satu hari ketahuan bapaknya saudara. Ini anak masih kayaknya si SD-an mungkin ya SD kelas 6 atau gimana. Jadi dia waktu pulang ya naik sepeda. Terus hari itu hujan-hujan katanya sama bapaknya sudah di depan. Dia dipanggil ya, terus ketahuan, digampar sama bapaknya, dipukul, diikat
diikat di pohon saudara. Diikat di pohon sama bapaknya pakai pisau Bu. Saya kayak film silat ya saudara. Taps gitu ya di pohon, di batang pohon, tapi gak kena anaknya. Cuman dia udah gemeteran katanya. Saya seperti mau dibunuh oleh ayah saya, kata, saking ayah saya marah sekali. Nah ini saudara, dia ngalami tekanan trauma seperti itu saudara. Tapi saya melihat ya karena dia terus berubah dan ketemu Tuhan Yesus, hidupnya disembuhkan, dipulihkan. Dia jadi pengusaha sukses sekarang dia. Ikan arwananya dia saudara, satu ikan tuh ada yang harganya 1 M, bayangin. Luar biasa. Nah tapi sekali lagi saya mau katakan, jadi pembentuk monster di dalam hidup kita itu trauma, tekanan. Ya, kemudian juga saat kecil itu dibeda-bedakan. Dibeda-bedakan ya, saat kecil itu dibeda-bedakan sama kakak-kakaknya. Jadi kakak-kakaknya lebih disayang, ya dia nggak disayang saudara. Mungkin dia dianggap ya anak gimana gitu ya. Kayak Pak Yusak dulu pernah cerita, dia katanya paling beda dengan kakak-kakaknya waktu kecil, hitam banget, makanya disebutnya mutiara hitam. Hitam banget katanya waktu lahir tuh, waktu lahir katanya Pak Yusak jelek, hitam katanya. Jadi saat kecil dibeda-bedakan dengan kakaknya. Kakaknya lebih disayang, mungkin adiknya lebih disayang, mungkin dia itu dibedain sendiri. Sampai ya yang menyakitkan ya itu yang saya bilang, dititipin sama neneknya, kakeknya, atau dititipin oleh saudara ibunya, saudara ayahnya, kan ada begitu. Nah ini anak merasa terbuang, merasa tertolak. Saya pernah ketemu sama seorang anak seperti ini saudara, dipelihara oleh neneknya dari kecil. Jadi ayah ibunya nggak tinggal sama ayah ibunya. Jadi anak ini akhirnya ya sudah dewasa besar ya, ada di dalam gereja kita saudara. Dia udah menjadi ya, kedudukannya udah bagus sekali. Dia kerja di sekolah kita saudara. Dan saya ngelihat aduh ini anak rasanya iri dan marah dan benci terus. Katanya Bu Linda membedakan dia dengan yang lain. Sampai saya tuh dekati dia, sampai saya memberikan barang yang berharga saya buat dia saudara. Saya belikan, saya dikasih kalung mutiara waktu di Israel. Saya kasih ke dia kalung mutiara itu. Ya saya punya dompet yang bagus, saya kasih dompet. Jadi dia selalu merasa bahwa Bu Linda lebih sayang ke si A dan si B, bukan sama saya, katanya gitu. Nah itu, kenapa saudara sekali lagi? Karena dari kecil dia merasa tertolak. Merasa dibuang, dia nggak disayang sama orang tuanya, dia merasa bahwa orang tuanya nggak sayang sama dia. Ya, oke ya lagi ya. Terus ada lagi pembentuk monster. Ya, pembentuk monster apa? Hidup ya, waktu kecil tidak kurang sentuhan. Orang tuanya sibuk bekerja, tidak memperdulikan. Saudara saya tuh tadi inget ya, saya inget. Saya waktu kecil tuh pernah dipeluk gak sih, pernah digendong ya, dipangku orang tua saya. Memori itu gak bisa keluar tuh. Saya gak pernah merasakan dipeluk orang tua saya, digendong. Saya inget memori itu gak keluar saudara, di dalam memori saya gak keluar, itu gak ada saudara. Karena orang tua saya pedagang, sibuk kerja semua. Anaknya 11 bayangin. Kalau bikin sepak bola ke-11an ya. 11 anaknya saudara. Luar biasa, saya anak ke-8, adik saya 3 saudara, 3 orang. Jadi karena sibuk bekerja sehingga kurang perhatian ya. Kurang kasih sayang. Minim komunikasi. Jadi ada jarak antara orang tua saya dengan saya. Gak sibuk terus saudara. Tapi saya tuh bersyukur sebenarnya orang tua saya tuh orang tua yang baik. Mama saya tuh orang yang sebenarnya tidak pernah ngeluh sampai marah atau teriak-teriak, enggak. Mama saya tuh bukan orang seperti itu. Jadi kalau papa saya marah, ya mama saya tuh selalu menyimpan ya. Enggak bisa ya orang introvert saudara. Jadi dipendem semua ya, tertutup ya. Jadi semua ditanggung sendiri ya gitu. Jadi akibatnya mama saya ini penyakitnya penyakit asma. Tiap kali ada masalah, ada sesuatu ya,
Mama saya cuma ngelus dada sampai asmanya langsung kambuh saudara. Apalagi kalau ya ada anaknya yang haleluya, waduh tobat gitu ya. Saya suka lihat koko saya yang misalnya nggak bener gitu ya, atau cici saya gimana. Nanti mama saya cuma ngelus dada sambil asmanya kumat saudara. Asmanya kumat. Dan puji Tuhan dalam anugerah Tuhan sudah terima Tuhan Yesus sebelum beliau pulang, sudah terima Tuhan Yesus. Walaupun akhirnya meninggalnya dibawa pulang, ya asmanya itu saudara, asmanya itu. Jadi waktu di nebulizer tiba-tiba berhenti, meninggal saudara. Nah jadi sekali lagi saudara, betapa banyak sekali keluarga-keluarga yang dengan orang tua hubungannya gak baik saudara. Saya pernah dengar Pak Petrus itu waktu kecil ya, itu dididik keras sama ayahnya. Jadi waktu dia main bola sama tetangga-tetangga, bolanya diambil sama tetangganya ya. Bukan tetangga, mungkin orang-orang di situ lah ya, saya kurang lebihnya anak-anak. Nah begitu bolanya diambil, Pak Petrus pulang nangis. Bolanya diambil itu anak tetangga, bukan anak punya, anak laki-laki yang lebih gede gitu, lebih besar. Menangis, papanya marah. Kamu katanya, kamu tuh bisa lawan dia katanya. Pokoknya istilahnya gitu, kamu harus lawan dia sampai bola itu kamu bawa pulang lagi. Nah, ya jadi ada sesuatu kekerasan yang secara nggak sadar orang tua tuh bisa begitu loh. Mengancam anak ya, terus yaitu ngomong seperti itu tuh ya, menimbulkan sesuatu yang aku harus lawan anak itu, harus balas dendam. Nah itu, balas yang jahat harus dibalas katanya gitu. Nah, ini ngeri sekali saudara. Kalau gede saudara ngeri, dia akan selalu balas dan dia akan selalu pokoknya gimana caranya aku harus dapetin lagi itu, walaupun caranya nggak benar saya harus dapetin. Nah, ini harus dipatahkan ini saudara dari kecil. Hati-hati saudara, ngeri banget ini saudara. Apa yang ditanamkan orang tuanya itu semua loh sampai gede tuh terngiang dan ingat, bener gak? Hati-hati saudara. Nah lagi, apa sih yang membentuk monster di dalam hidup kita? Ya, monster itu kelemahan ya, monster itu sebenarnya manusia lama kita. Nah sisi-sisi kejelekan kita gitu ya. Tekanan ekonomi. Mungkin dulu waktu kecil miskin, saya dengar Hotman itu loh yang jarinya gini-gini, cincinnya banyak, cincinnya banyak banget. Saudara tahu nggak? Dia pernah cerita, pernah dengar nggak? Lupa saya kapannya itu ya. Saya pernah dengar waktu yang udah lama sekali. Hotman pernah cerita bahwa dia itu lahir dalam keluarga yang sangat miskin. Sangat miskin, susah sekali dia itu. Tapi dia berjuang sekolah dari kecil sampai akhirnya saya nggak tahu dia dapat beasiswa atau gimana. Dia sekolah di Eropa, di Belanda atau di mana, jadi ini nih apa tuh, pengacara. Tapi dia dimulai dari miskin banget, susah. Dia bilang hidup saya tuh dulu katanya diejek orang, dibully, dirundung ya, bahasa sekarang dirundung. Kenapa saking miskinnya? Orang miskin kan gampang sekali kalau di sekolah diperalat sama orang yang lebih kaya, bener gak? Orang diperbudak gitu, disuruh-suruh. Di dihina. Dia bilang saya hidup dulu dihina. Nah jadi dia bilang makanya ketika saya sukses saya akan membuktikan. Dia bilang ke yang orang yang wawancaranya, dia bilang kamu tahu gak katanya, ini dasi saya harganya berapa? Ini harganya puluhan juta, dasinya aja puluhan juta, sudah belum jasnya saudara. Bayangin kan, makanya dia kalau itu kan cincinnya banyak sekali. Membuktikan nih gue udah berhasil, gue udah kaya gitu kan, mungkin bisa jadi menunjukkan gitu saudara. Kenapa? Dia waktu kecil susah hidupnya. Ini membentuk monster dalam hidup kita saudara. Terlibat utang besar, miskin. Ya, ini juga membuat ya menjadi minder, menjadi pemalu, jadi kuper saudara. Penakut, ragu ya saudara. Dalam pergaulan selalu tersisih, tertolak. Ini kalau kita ngalami ini seperti itu, ngalami hidup kita ya miskin seperti itu saudara, dianggap remeh. Jadi malu bergaul. Itu ngeri sekali, pembentuk monster itu dari masa kecil kita ngalami tekanan ekonomi. Terus yaitu yang tadi saya katakan juga pengalaman seksual juga saudara. Jadi waktu kecil kalau sudah ngalami ya jatuh bangun di hubungan seks saudara saat masih remaja. Jadi muncul rasa bersalah.
Rasanya hidupnya tertuduh terus bersalah. Bisa begitu saudara. Nah ini harus dikelola dengan baik. Lagi ya, dibesarkan konflik orang tua. Ya, dibesarkan oleh orang tua yang selalu konflik. Ya, ini konflik orang tua. Jadi ada banyak ya keluarga-keluarga yang konflik bertengkar terus. Kita dibesarkan di keluarga yang sering konflik saudara. Saya tahu sekali ada orang di Mahanaim ya saudara, di Jakarta ya. Ini orang dari kecil saudara, papa mamanya ribut terus. Sampai bapaknya tuh tukang mabok, tukang judi ya, main perempuan. Kalau pulang saudara, bisa bawa pisau mau bunuh mamanya. Kalau nggak dikasih uang saudara. Sampai si anak ini juga mau diperkosa sampai bapaknya sendiri saudara, bayangin. Jadi ini anak sangat luka sekali. Dibesarkan orang tua yang sering ribut, sering bertengkar. Sehingga kalau dewasa itu ya saudara juga, ini anak jadi nggak mau menikah sebenarnya. Benar saudara, kamu menikah. Karena timbul keraguan saudara saat dewasa, nikah apa enggak ya? Soalnya dia jadi benci sama laki-laki saudara. Timbul pemberontakan ya, waktu dia didekati lawan jenisnya. Dia rasa berontak, rasa marah, rasa jijik. Karena dia lihat bapaknya begitu saudara. Benci sama lawan jenisnya saudara. Ini mengerikan. Jadi dia juga ya bisa jadi ada orang yang bisa jadi perfeksionis dalam memilih jodoh. Jadi nggak nikah-nikah jadinya saudara. Bisa begitu saudara. Jadi mengerikan sekali. Nah lanjut ya, sekarang bagaimana mengelola monster itu. Lanjut, mengelola monster. Mengelola monster. Setiap orang memiliki monster dalam dirinya. Jadi kita gak sendiri ya, semua orang tuh punya monster saudara. Ya, monster itu sekali lagi kelemahan kita ya, kejelekan kita. Nah monster itu tidak untuk diatasi, maksudnya tidak untuk diabaikan ya. Tapi monster itu harus dihadapi saudara. Tidak juga untuk dihindari. Nah dikelola dengan baik. Yuk kita belajar cara mengelola monster. Yang pertama, kenali monster di dalam diri saudara. Lanjut, kenali monster. Monster saudara itu apa? Dengan cara yang tadi saya katakan, mengingat kembali peristiwa yang berbekas dalam diri saudara. Saudara menggali, minta Roh Kudus dibukakan. Waktu peristiwa itu terjadi, dibukakan. Sebenarnya keadaan saya waktu itu bagaimana? Orang tua saya seperti itu. Maaf, mungkin orang tua saya kok jahat banget ya ternyata ya. Nah, saudara minta ampun sama Tuhan. Dan saudara minta melepaskan pengampunan buat orang tua saudara mungkin. Jadi harus digali, harus menemukan akarnya ini. Dan mengakui bahwa itu pernah terjadi. Dan saudara mulai saudara, kalau saudara mungkin masih bingung ya. Nah saudara bisa temuin mungkin hamba Tuhan, orang-orang yang bisa dipercaya, konselor saudara yang bisa dipercaya. Yang bisa memberi nasihat ya, solusi ya. Jadi harus pada orang yang tepat loh saudara. Kalau enggak masalah saudara kan bisa dibeberin, diceritain yang lain. Yang bisa dipercaya. Saudara bisa terbuka dan cerita di situ supaya disembuhkan, diselesaikan. Jadi bukan baik kan saudara. Ya lanjut ya. Terus monster itu biasanya datang berulang kali saudara. Perhatikan dengan sesama situasi peristiwa apa yang membuatnya kembali. Kenali faktor pencetusnya. Misalnya ya saudara nih ya. Misalnya ada orang yang tadi saya katakan jatuh dalam hal percabulan ya saudara. Dalam hal seks ya saudara. Nah jadi kalau saudara ngerti itu, hindari tempat-tempat situasi yang membuatnya jatuh. Misalnya pornografi ya jangan nonton ya saudara. Hindari itu tempat-tempat. Nah itu harus dihindari. Orang yang pernah membuat dia jatuh juga dihindari saudara. Jadi saudara sendiri ya yang berperan di situ. Punya peranan penting untuk pencegahannya.
Kalau saudara bilang, saya berdoa, kamu sudah berdoa di dalam nama Yesus, saya tolak semuanya. Saudara, saya mau katakan ya, doa sih boleh, tapi apa gunanya doa ya? Tapi kalau saudara sendiri enggak menjauhkan pencobaan itu, tapi saudara masuk di dalam mulut singa itu, saudara masuk di pencobaan itu. Jadi harus bertekad dan tegas saudara. Ya, jadi seperti itu. Suatu hari saudara, kami pergi ke Turki. Tiba-tiba pada suatu pagi kita mau breakfast saudara. Pergilah kami makan pagi di sebuah restoran. Karena makanan Turki Timur Tengah terus lama-lama belenger ya saudara. Jadi kami mau makan Chinese food ya ceritanya. Ternyata di Turki cari Chinese food tuh gak mudah. Ada Chinese food. Nah waktu kami makan di situ ternyata kami tuh pesan capcay ya, pesan masakan apa tuh ya. Waktu itu pegawainya si waiternya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Jadi komunikasi sukses sekali saudara. Ya, setelah akhirnya bisa dipesan, ternyata ada kesalahpahaman. Saya bilang this one ya, yang ini saya bilang satu, kata saya tuh pesan satu, yang ini satu. Tapi dia tuh bingung atau gimana bahasa Inggrisnya. Jadi pokoknya intinya kesalahpahaman. Jadi dia ada masakan yang sama, dua. Kemudian masakan yang lain tuh ya yang tidak sama, misalnya sapo tahu ya waktu itu saya lupa apa. Tapi ternyata masakannya dia tuh mirip semua. Jadi saya pesan 3 macam, jadi banyak sekali saudara. Dikasih 2-2 kalau nggak salah gimana ya. Tapi ternyata ya nggak tahu yang chefnya gimana. Masakannya tuh sama semua, hampir sama. Mau capcay, sapo tahu misalnya atau bakmi goreng tuh hampir sama rasanya dan dalamnya tuh hampir sama saudara. Jadi kita tuh sampai waduh kok gini. Nah kemudian kita tuh jadi ribut gini. Papa tuh bilang kamu tadi pesennya salah, kamu ngomong gini. Nah jadi saya tuh waktu itu tuh marah. Saya bilang saya sudah ngomong gini gitu loh. Nah jadi saya sama Papa tuh kan marah berdebat ya. Tahu gak saudara, Vincent tiba-tiba datang dan Vincent bilang, Mama Papa jangan ribut aja. Kalau Papa Mama ribut ya mendingan batalin karena kita mau pelayanan saudara di sebuah gereja itu hari Minggu. Ya kita makan pagi dulu cepet-cepet jam 8 selesai. Terus kita itu ke gerejanya jam 10 pagi kalau gak salah gitu. Jadi tapi hari itu tuh kami tiba-tiba mengalami gak tahu gimana ya. Pokoknya ada satu serangan bisa jadi ribut gitu karena saya juga doa di sana ya. Saya pergi ke selat Bosporus ya, doa di sana untuk mendoakan sesuatu gitu. Tapi menurut saya hari itu tuh masalahnya bukan itu juga, bukan soal serangan. Saudara setelah saya menyadari, mula-mula ya akhirnya kita pergi pelayanan, mula-mula saya juga nggak ngerti. Saya rasanya marah banget sama Pak Petrus. Saya kok disalahin seperti itu, Pak Petrus kok kayak gitu sih gitu ya. Ternyata saudara, setelah saya berdoa dan Tuhan katakan itu adalah monster di dalam dirimu yang belum beres, belum selesai. Kenapa? Saya selalu merasa disalahkan. Kamu salah, kamu gak bener. Makanya jadi kayak gini, gara-gara kamu sih. Nah ternyata saya waktu kecil ngalami seperti itu saudara. Disalah-salahkan saudara oleh orang tua saya. Dan ketika saya menikah ya, saya juga ngalami gitu sama mami mertua saya. Bukan berarti mami mertua saya jelek ya. Tapi ada sesuatu di mami mertua saya tuh orangnya perfeksionis mami mertua saya tuh. Jadi begitu lihat sesuatu yang gak beres, saya disalah-salahkan kamu dan dibanding-bandingkan dengan adik ipar saya. Kamu gak seperti si adiknya ibaratnya misalnya si L ya. Kamu gak seperti si L katanya. Dia itu ya rapi. Kamu itu ya rice cooker sampai kotor seperti ini katanya gitu. Disalah-salahkan. Nanti kalau saya naruh barang, soal naruh rak sepatu ya, tempat posisinya nggak pas di mata mami saya. Kenapa ini ditaruh di sini katanya? Mateng saya bilang gitu ya. Tapi saya ngerasa gitu, kok saya disalah-salahkan begitu ya. Nah dengan hidup dengan Pak Petrus saya juga mengalami ada titik di mana Pak Petrus itu ya misalnya ketinggalan sesuatu, Pak Petrus akan marah kepada saya disalahkan gitu. Sampai saya akhirnya menyadari gini, aduh kenapa sih saya tuh kayak gini. Nah pernah sesuatu pergi ke luar kota pelayanan lupa kaos kaki ya kadang-kadangnya lupa yang gitu. Saya sampai gini, waktu Pak Petrus marah dan menyalahkan saya, kemudian saya tiba-tiba hari itu saya
marah pada diri saya sendiri, saudara. Kenapa ya saya kok gitu terus? Kok salah terus ya? Keliru terus ya? Saya juga begitu, saudara. Sampai di titik akhirnya saya kalau mau pergi, saya punya daftar list, saudara. Panjang. A, B, C, bawa ini, bawa itu, banyak sekali, saudara. Sampai hari ini saya tulis, saudara. Tapi itu baik gitu loh. Nah, makanya reaksi respon kita sangat menentukan, saudara. Saya mau sembuh dengan hal itu, saya bilang. Nah, kemarin itu waktu di Turki bisa timbul seperti itu lagi. Saya disalahkan, saya dianggap nggak becus. Nah, itu, saudara. Diremehkan, nggak dihargai. Ya, itu, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, saya mau berkata, saudara, saya tuh mau mengalami banyak ya, tapi saya berdoa dan saya mau apa yang menjadi kesaksian malam ini dan yang disampaikan, saya pengen saudara semua belajar, ayo bongkar semuanya itu. Nah, saya dengan Pak Petrus juga banyak hal ngalami, saudara. Waktu ya dulu pertama menikah kan belum saling kenal, saudara. Saya naruh barang di mana tempatnya, saya posisi misalnya kaca buat saya enak segini, tapi buat Pak Petrus kan gak enak, kependekan ya, saudara. Pak Petrus sempat ngomong kayak orang kate aja, katanya gitu, ngomong gitu. Nah itu saudara, itu menghina peranakan, saudara, benar gak? Dulu saya marah, saudara. Ya itu karena apa? Saya kok gitu ya dianggap. Nah, saudara, ngeri loh, saudara. Orang merasa tidak dihargai. Orang merasa ditolak ya. Orang dikata-katain seperti itu, saudara. Itu ngeri sekali, saudara. Saya barusan kemarin telepon sama seorang anak laki-laki di mana di tempat kosnya ya, anak laki-laki ini punya teman ya, teman di kos, bukan pacarnya dia. Teman di kos itu perempuan bunuh diri, saudara. Kenapa bunuh diri? Karena diputusin pacarnya. Aduh, anaknya masih muda, cantik, saudara, katanya. Jadi si anak ini telepon, "Oma gimana, saya harus pindah kos apa enggak?" Dia ketakutan karena bunuh diri kan. Bunuh diri dari tingkat atas lo turun terus, ngeri banget, saudara. Gara-gara diputus pacarnya. Itu perasaan tidak berarti. Ditolak, dibuang, tidak dianggap, ngeri sekali, saudara. Ngeri sekali. Loh, saudara, iblis tuh jahat sekali loh, saudara. Bisa bikin kayak gitu, saudara. Nah, saya mau berkata sekali lagi, saudara. Tapi saya belajar, Tuhan, saya mengampuni, lepaskan pengampunan. Saudara, kalau hati kita lepaskan pengampunan, kita ini sembuh, saudara. Kita bisa bebas, free, saudara. Tapi kalau saudara gak ngampuni, disimpan terus, saudara menjadi orang yang terbelenggu. Percayalah, gak enak, gak nyaman. Di sini simpan kemarahan. Nah, saya mau katakan lagi ya, kalau saudara waktu kecil nih ya, dimarah-marahin sama orang tua. Kan waktu kecil gak berani dong sama orang tua, bener gak? Gak berani sama orang tua dong. Tapi gak sadar, saudara. Karena apa? Karena dia tahu itu orang tua, masih masa ngelawan orang tua. Tapi begitu sadar, udah gede nih, udah besar nih ya, saudara. Udah besar nih, udah sadar. Dia, nah, kemarahan yang disimpan itu belum diberesin nih. Dibawalah di rumah tangganya. Bos, jadi marah, jadi pemarah, apa semua marah. Karena belum diberesin tuh yang dari kecil. Ngeri, saudara. Saudara, kalau mau nonton ada film bagus di Netflix, apa si Tika Panggabean yang punya anak-anaknya, aduh judulnya apa ya, pulang apa ya, nantilah kalau ingat, itu bagus sekali, itu harus dinonton itu. Seorang ayah yang keras, kaku ya, pegang adat istiadat, anaknya harus nikah dengan sama satu suku. Jadi ceritanya ada anaknya yang mau nikah dengan suku lain gitu loh. Dia suku Batak atau apa, mau nikah dengan suku Sunda, menentang ayahnya, kaku kolot banget, saudara. Tapi bagus itu, film bagus sekali, kekeluargaan. Ayah yang kaku, ayah yang sulit diajak ngomong sama anak-anaknya. Terus waktu ayahnya marah, kalian ya berani ya sama orang tua. Loh, Pak, dulu waktu kecil kami masalahnya takut katanya kalau melawan. Tapi sekarang kami sudah mengerti, kami mau menjelaskan kepada ayah. Ini loh, Pak, ini loh ya maksudnya, katanya gitu.
bukan melawan katanya gitu. Tapi ayahnya saking marahnya ya saudara. Ayo bagus ceritanya saudara. Nanti saya kok ingat apa ya, Coming Home, bukan Coming Home apa ya. Apa itu buku apa ya? Film apa judulnya tuh lupa. Nah, tapi sekali lagi saudara. Jadi kita harus apa saudara? Kenali faktor pencetusnya. Nah, kemudian lagi caranya gimana lagi? Lanjut. Yang ketiga. Nah, saudara coba temui orang ya. Temui orang yang bisa dipercaya ya, yang bisa berbagi. Saudara yaitu bebas mengakui ya. Kemudian paling enggak nih saudara mendapatkan nasihat, advice-nya, nasihat untuk ya secara ya penanganannya, nasihat dukungan moral ya, saudara dikuatkan ya. Nasihat spiritual tuh didoain ya, terus dikasih pengertian secara rohaninya, secara firman Tuhannya. Nah, itu harus saudara ngalami itu. Kemudian gimana lagi caranya mengelola monster? Yang keempat, miliki hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Saudara mau gak mau, yang keempat slide-nya, saudara harus miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena bagaimanapun kesembuhannya itu hanya itu saudara. Saudara, saya bisa sembuh itu karena saya ketemu Tuhan Yesus dan saya bisa doa sama Tuhan berjam-jam. Jadi Tuhan izinkan anak saya waktu kecil itu ya, Vincent Victor itu, waktu itu Grace belum lahir. Nah, diizinkan Tuhan setiap mereka sekolah saya bisa masuk ke ruang doa. Sampai anak itu pulang lagi, tapi saya sudah siapkan semuanya ya dengan pembantu saya. Ini masakan apa. Nah, tapi disitulah saudara saya bisa sembuh. Sebenarnya ada hal-hal dalam hidup kita ya, yaitu yang kita merasa tidak dihargai, kita ditolak, bisa dipulihkan, disembuhkan saudara ya, dengan cara ada hal-hal yang namanya self healing ya. Self healing tuh penyembuhan diri sendiri ya. Ada yang begitu bisa juga, yaitu dengan cara dengan Tuhan ya, atau juga ya saudara belajar ya. Kesembuhan itu bisa terjadi saudara bisa gini, self healing tuh saudara cobalah ya makan makanan yang saudara suka. Saudara suka apa hobinya? Lakukan itu ya, olahraga misalnya berenang, shopping bisa gitu ya, self healingnya ya. Atau saya tuh senang sekali ya, ada apa tuh saya punya keluarga ya, ada suami saya, ada anak-anak saya ya. Vincent itu bikin kopi, "Mah, mau kopi enak gak?" Ya Vincent kasih kopi saya, enak ya. Itu sebetulnya hal-hal kecil tapi berarti saudara ya toh. Misalnya saya tuh kan tiap pagi selalu kasih renungan ke beberapa orang. Ini ada satu orang selalu ngomong ke saya tiap pagi, "Terima kasih Bu, luar biasa, Ibu sehat, Ibu bersemangat, Ibu diberkati Tuhan. Wih, firman hari ini luar biasa." Wah, jadi ada orang-orang yang kayak gitu saudara. Ya itu menyembuhkan saudara ya. Nah apalagi kalau saudara ya bisa punya istri yang cocok, rumah tangga yang harmonis. Nah itu menyembuhkan saudara. Menyembuhkan, bisa sembuh saudara. Apa yang saudara alami merasa tidak dihargai, tidak berarti gitu ya. Ada orang-orang yang ya paling enggak WA ngomong selamat pagi, gimana kamu hari ini gitu. Itu tuh luar biasa loh saudara, seperti pelukan hangat ya di dalam sini ya saudara. Jadi lakukanlah hal-hal kecil yang bisa menolong saudara-saudara kita. Ya itu. Ya, jadi saya percaya firman Tuhan itu sangat menolong kita. Firman Tuhan sangat membantu saat saudara jatuh. Ya, jatuh dalam monster tersebut. Firman Tuhan bisa mengubah karakter orang. Amin. Firman Tuhan bisa menyembuhkan jiwa kita. Firman Tuhan tuh dahsyat, berkuasa saudara. Percayalah saudara. Saudara perkatakan, saudara renungkan terus. Nah, terus kedua saudara juga minta pengampunan sama Tuhan ya. Minta pengampunan sama Tuhan. Minta kekuatan untuk dipulihkan supaya saudara nggak jatuh lagi saudara. Saudara boleh jatuh. Bisa jatuh, bisa, semua orang bisa jatuh kok dalam hidup sehari-hari kita. Siapa sih yang bisa? Ada yang kebal nggak hatinya? Kebal terhadap kata-kata yang menyakitkan, kebal terhadap nggak ada orang yang kebal sama luka. Semua orang bisa terluka, bener nggak? Bisa terluka.
Tapi saya mau berkata sekali lagi saudara, ketika kita terluka, ketika kita jatuh, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Coba ngomong kanan kiri, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sekalipun kau jatuh, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena kalau kau meninggalkan Tuhan, kau akan jatuh semakin dalam. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, jadi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan pernah saudara. Ya, oke, lanjut. Jadi 4 hal itu kurang lebih ya. Nah, monster itu layaknya sekali lagi saya bilang manusia lama kita. Bagian yang ada dalam diri kita. Bagian ini loh, daging kita ini, manusia lama kita. Ya, manusia yang dikuasai daging, itu monster saudara. Kelemahan-kelemahan kita. Nah, saudara percayakah bahwa Yesus Kristus sudah menebus semua kelemahan kita? Amin. Jadi saudara harus menyerahkan monster-monster dalam diri saudara kepada Tuhan. Tuhan, ini loh, ini sisi jelek saya nih. Ini hal yang jelek di dalam diri saya Tuhan. Monster saya nih Tuhan. Tolong Tuhan, sembuhkan aku. Saudara kan mulai belajar minta Roh Kudus bongkar itu semua. Yang tadi saya katakan. Jadi bisa disembuhkan. Bisa saudara. Jadi dibutuhkan saudara pembaharuan dari hari ke hari. Artinya apa? Minta setiap hari diberesin saudara. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang bersangkutan dengannya, itu yang saudara tadi punya monster. Saudara ya minta Tuhan beresin, dipulihkan. Kita perlu berjaga-jaga supaya kita nggak jatuh lagi. Ini ayatnya ada nih saudara. Kolose 3 di 5a, 9 dan 10a digabung jadi satu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jangan kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi Tuhan katakan matikan dalam dirimu segala yang duniawi. Kamu sudah menanggalkan manusia lamamu. Karena Yesus sudah menebus di kayu salib manusia lamamu. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Amin. Nah, engkau telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Amin. Jadi manusia lama kita sudah disalib bersama Yesus. Amin. Jadi kalau saudara timbul lagi kayak gitu, ngomong sama setan. Hei dengar ya setan, manusia lamaku, dagingku itu loh. Ini monsterku sudah disalib sama Yesus, ditebus oleh Tuhan Yesus. Aku sekarang walaupun gini sedang diperbaharui dari hari ke hari. Aku percaya dipulihkan, sedang dipulihkan menjadi manusia yang baru. Makanya diperbaharui terus jadi manusia yang baru. Yang lamanya dibuang jadi yang baru. Amin. Itu harus berkatakan pada diri kita saudara. Jadi bilang aku ciptaan yang baru. Coba ngomong kanan kiri, aku ciptaan yang baru. Di dalam Yesus semua monster itu sudah disalib, sudah diserahkan Tuhan Yesus. Aku diperbaharui, aku ini lagi disembuhkan, dipulihkan, diperbaharui. Dan dari hari ke hari terus sama Tuhan Yesus diperbaharui. Nah gitu. Kan gak bisa instan toh saudara, diperbaharui dari hari ke hari. Roma 6 ayat 6 katakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tuh manusia lamanya disalibkan, amin. Ya, tubuh dosa udah hilang kuasanya. Ini loh tubuh dosa ini yang terus berbuat dosa, jatuh bangun, hilang kuasanya karena disalib. Amin. Sudah ditanggung Tuhan Yesus. Yesus sudah menebus. Amin. Sudah menebus saudara. Ya, jadi jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Jadi kalau saudara jatuh lagi, saudara bodoh menghambakan diri pada dosa. Bener gak? Jadi saudara harus ngomong, aku gak mau jatuh lagi. Misalnya tadi yang soal seks, soal harga diri ya, soal apapun. Nah masalahnya sekarang saudara, ada begitu banyak orang saudara yang tidak mengenali saudara monsternya. Bahkan dikatakan di sebuah buku ada orang-orang katanya yang enggak berminat untuk apa? Untuk menggali atau ini loh yang di dalam ini bagaimana, motif-motifnya apa. Masa bodoh, gak mau, gak berminat saudara. Nah ini yang repot saudara.
Jadi nggak mau berubah-ubah ini orang. Seharusnya firman Tuhan katakan diperbaharui, benar nggak kan? Tapi ada orang-orang yang masih tetap tinggal dengan monsternya terus. Gak ngerti kalau di dalam dirinya ada monster. Saya mau bilang ya saudara, mari kita menyadari kelemahan kita. Menyadari monster kita. Karena banyak orang gak sadar kelemahannya. Karena itu kita harus jerit sama Tuhan, minta sama Tuhan, tolongin Tuhan, beresin hidupku nih Tuhan. Ada yang salah di dalam diriku. Saya sering ngomong gitu. Ada yang gak benar. Waktu saya ya konflik terus sama Pak Petrus, konflik sama mami mertua saya, adik ipar saya. Saya bilang ini ada yang gak benar dalam diri saya ini. Saya marah terus, saya berontak terus. Di sini simpan kemarahan, kepahitan terus. Gak benar ini. Saya teriak sama Tuhan, jerit saudara. Sampai satu hari benar-benar Tuhan itu di Toronto Blessing. Tuhan itu jamah saya melalui seorang hamba Tuhan. Itu seperti aliran. Itu masuk dalam tubuh saya dan saya nangis sekeras-kerasnya. Nangis gak berhenti saudara. Jadi harus jerit sama Tuhan, sama Tuhan. Saudara, ada orang marah menganggap normal saudara. Loh, marah kan normal? Ya memang ada kemarahan, saya gak jelasin ya. Sebenarnya ada kemarahan dan kepahitan yang saya ininya ada selainnya tapi terlalu panjang. Saudara, ada kemarahan yang merusak, ada kemarahan yang benar saudara. Ada kemarahan yang memang marah-marah ya nggak benar, tapi ada kemarahan yang benar gitu ya. Tapi saya nggak jelasin ini dulu. Ada orang yang gini, nganggep bohong gitu nggak apa-apa. Nipu kecil-kecilan nggak apa-apa lah, mencuri sedikit-sedikit nggak apa-apa. Wajar kok. Nipu sana sini wajar. Gosip ngomongin sana sini, ngomongin orang gak apa-apa kok. Hati-hati saudara. Ini orang-orang yang gak mengenali kelemahannya. Di dalam dirinya ada monster yang belum diberesin saudara. Coba cek dan sadari. Apa yang ada di dalam hati kita yang terdalam ini saudara. Cek saudara. Banyak orang gak ngerti ada motif tersembunyi di dalam diri kita. Coba cek saudara, ternyata saya ngelakuin ini ketika saya sadar, oh saya tuh ternyata karena benci sama dia. Karena dia kurang ajar sama saya. Jadi seperti balas dendam saudara. Coba cek motif-motif di dalam diri kita. Oh saya karena iri. Dulu saya itu sama adik ipar saya, saya bisa benci banget, bisa ya. Adik ipar saya mendiam-diamin saya tuh bisa, kalau diam-diamin itu, diamin saya aja bisa sebulanan saudara. Tapi saya ada iri, jealous sama dia karena mami mertua saya selalu membanggakan dan membanding-bandingkan dengan saya saudara. Belum lagi Pak Petrus juga sayang gitu ya, namanya saya gimana, wong 30 tahun sama adiknya, bener gak ya, wajar dong sayang. Tapi waktu itu kan saya gak ngerti saudara, wajar dong sebenarnya. Kalau sayang, wong hidup sama mamanya sama adiknya sudah 30 tahun, nikah sama saya umur 30 tahun, baru kenal saya ya, terus timbul konflik terus. Tapi waktu itu saya kan gak ngerti. Tapi setelah saya ngerti, iya Tuhan, semuanya baik, saya bilang baik semuanya. Saya bersyukur sekali. Kalau saya gak punya mama mertua seperti mama mertua saya yang sudah dibawa pulang ini, saya gak akan jadi seperti ini saudara. Mama mertua saya itu jago banget dalam mengurus rumah tangga, luar biasa, keren menurut saya. Saya malah diajar berumah tangga dan mengatur semua rumah tangga itu dari mama mertua saya, justru bukan dari mama saya. Tapi saya juga bangga dengan mama saya ya, karena mama saya orang yang tidak pernah marah-marah, ngomel-ngomel sampai gimana. Selalu menerima, kekurangannya menerima, tapi yaitu kekurangannya, salahnya semua dipendam sendiri, salah saudara. Tapi saya bersyukur dengan orang-orang di sekitar saya. Saudara tahu gak sih, Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita untuk apa? Menyempurnakan kita. Coba ngomong, orang-orang di sekitar saya yang Tuhan tempatkan, baik yang menyakitkan, yang gak enak, yang apapun, itu untuk menyempurnakan saya. Amin. Menyempurnakan kita saudara. Sekali lagi saudara, Alkitab berkata saudara, Amsal 18 ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian. Jadi saudara jangan jadi orang bebal, amin. Karena orang bebal tidak suka sama pengertian, gak ngerti-ngerti. Kalau di dalam dirinya tuh ada sesuatu yang salah, yang gak bener, gak ngerti keadaannya, itu orang bebal saudara. Jadi saudara, mari kita belajar saudara. Ya, coba buka ayat yang lain, ada ayat yang lain tuh tadi ada ayat yang bagus.
Terakhir saudara, bukan ini. Nah, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kan banyak orang kayak gini, ya, merasa ya benar, jalannya dia benar, rencananya dia benar, yang dia lakukan benar menurut pandangan dia. Tapi Alkitab berkata Tuhan yang menguji hati, amin. Jadi sekali lagi, Tuhan itu ngelihat hati kita yang paling dalam. Ada motif tersembunyi, ada motif yang salah, Tuhan tahu saudara. Amin. Jadi jangan nganggap dirinya benar terus saudara. Oh saya udah ngelakuin ini, sudah begini, sudah begitu. Belum tentu saudara. Lagi sesudah ini coba ayat satu lagi yang terakhir. Yeremia 17:9-10. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi sejujurnya semua hati kita tuh gak ada yang benar. Benar gak? Kita ngomong loh, betapa liciknya hati kita. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar di dalam ini ada hati kita yang jahat, yang iri, yang licik, yang serakah. Benar gak? Karena itu kita harus menyerahkan semua sama Tuhan, amin. Dibongkar, diberesin, amin. Ya, yuk bangkit berdiri. Kiaralah pasyiti kiaralah. Mari roh